Halo semuanya, selamat datang di seksi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana bentuk penitipan hewan atau pet hotel di tahun 2026 nanti? Kalau kalian mikir ini cuma soal ngasih makan dan bersihin kandang, wah, kalian bakal kaget banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng fenomena ekonomi yang lagi meledak ini dan lihat kenapa model bisnis penitipan hewan yang jadul itu sekarang lagi direvolusi habis-habisan. Semuanya bermula dari satu hal fundamental yang namanya pet humanization. Gampangnya gini, ini tuh pergeseran budaya yang masif banget. Hewan peliharaan udah nggak lagi cuma dianggap sebagai hewan penjaga rumah atau sekedar binatang biasa. Sekarang, mereka itu anggota keluarga inti. Makanya kita sering banget kan dengar sebutan sayang kayak anabul atau anak bulu. Nah, karena cara kita ngelihat mereka udah berubah total, standar kita buat milih siapa yang jaga dan gimana mereka dijaga, pastinya ikutan meroket tajam dong. Itulah alasan kenapa model bisnis penitipan tradisional perlahan mulai ditinggalkan. Buat ngerti inovasi apa aja yang dibutuhin untuk menangin pasar ini, kita bakal bedah 5 pilar utama. Kita mulai dari era baru pet hotel, terus masuk ke fasilitas pintar dan teknologi, lanjut ke fokus kesejahteraan mental hewan, layanan personal dan terintegrasi, dan terakhir ditutup dengan strategi sukses pasar 2026. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru pet hotel. Di sini kita harus sepakat dulu nih, kalau standar perawatan hewan peliharaan zaman dulu itu udah resmi usang. Coba deh kita bandingin. Dulu, asal kalian bisa nyediain kandang yang bersih aja, bisnis penitipan tuh udah bisa jalan. Tapi di standar 2026, udah nggak mempan lagi. Kalau mau bertahan di industri ini, fasilitas dasar aja nggak cukup. Kita harus bisa kasih yang namanya pengalaman gaya hidup premium yang ngasih rasa aman mutlak buat pemiliknya. Jadi kuncinya sekarang bukan lagi jualan kandang, tapi jualan gaya hidup. Lanjut ke bagian kedua, fasilitas pintar dan integrasi teknologi. Buat para pemilik hewan modern yang gampang cemas kalau harus ninggalin anak mereka, transparansi itu bukan lagi fitur tambahan loh, tapi kebutuhan mutlak. Dan disinilah teknologi hadir buat menjembatani rasa cemas itu. Smart Care atau perawatan pintar ini benar-benar ujung tombaknya. Pertama, harus ada live CCTV 24 jam yang nyambung langsung ke aplikasi ponsel pemilik. Terus, ada juga integrasi wearable kayak smart collars. Bayangin, kalungnya aja bisa ngelacak detak jantung, suhu tubuh, sampai pola tidur si anabul pas lagi dititipin. Ditambah lagi dengan kartu laporan digital harian yang dikirim rutin. Isinya lengkap dari jadwal makan, waktu main, plus foto dan video lucu mereka. Jujur aja, transparansi selevel ini ngebangun rasa percaya yang benar-benar nggak bisa dibeli pakai uang. Sekarang kita bahas bagian ketiga, fokus kesejahteraan mental hewan. Ternyata kita nggak cuma ngomongin kesehatan fisik aja, tapi juga psikologi hewan. Karena inovasi sekarang itu dirancang khusus buat ngurangin stres akibat perpisahan. Banyak hewan yang ngalamin stres luar biasa loh pasti titipin. Nah, bisnis yang inovatif ngakalin ini pakai desain fear-free alias lingkungan yang bebas rasa takut. Caranya, daripada cuma dikurung, mereka dikasih program enrichment pakai mainan teka-teki kayak puzzle toys atau snuffle mats buat merangsang otak mereka. Ruangannya juga didesain pakai warna-warna netral yang bikin tenang, diputerin musik klasik yang diaransemen khusus buat hewan kayak Through a Dog's Ear, sampai dipasangin aromaterapi lavender yang pet-friendly biar kecemasan mereka reda. Wah, ini sih tingkat perhatian yang luar biasa banget. Selain relaksasi, hewan juga butuh stimulasi fisik dong. Makanya, punya area bermain tematik ini esensial banget. Buat anjing, disediain kolam renang mini, biar bisa olahraga sambil main air. Kalau buat kucing, ada taman panjat vertikal yang emang dirancang khusus sesuai insting alami mereka. Jadi setiap spesies itu nggak cuma aktif secara fisik, tapi otaknya juga terus terstimulasi di habitat bermain yang ideal buat mereka. Masuk ke bagian keempat, layanan personal dan terintegrasi. Di tahap inilah sebuah pet hotel biasa bertransformasi jadi pusat layanan elit yang membenarkan harga premium mereka. Jadi poin krusialnya itu ada di personalisasi. Banyak banget pemilik hewan yang rela bayar lebih mahal buat perawatan yang super spesifik. Contohnya nutrisi kustum. Kalau hewannya butuh diet grain-free, raw food atau makanan resep dokter hewan, kalian siap sediain. Terus ada senior pet care buat anabul yang udah tua. Lengkap dengan pengawasan ekstra, suplemen sendi, dan kasur ortopedik biar mereka tetap nyaman. Oh, jangan lupakan juga layanan pet taxi, antar jemput. Ini benar-benar ngebantu buat kaum urban yang super sibuk. Istilahnya, ini udah kayak layanan concierge khusus buat hewan peliharaan. Nah, kalau semua layanan tadi digabungin, jadilah apa yang kita sebut one-stop solution. Coba bayangin deh perjalanannya. Di langkah pertama, anabulnya relaksasi dulu di pet spa pakai mandi aromaterapi. Masuk langkah kedua, sambil nginep, mereka juga dapat behavioral training atau pelatihan dasar.
Dan di langkah ketiga, pas sang pemilik datang buat jemput, mereka bisa sekalian belanja di toko retail terkurasi yang ada di lobi. Toko ini jual produk ramah lingkungan dan aksesoris minimalis kekinian. Benar-benar semua kebutuhan selesai di satu tempat. Setelah lihat semua inovasi gila tadi, mari kita beralih ke bagian terakhir, strategi sukses pasar 2026. Yuk kita intip data dan langkah strategisnya. Kalau kita petakan dinamika pasarnya, potensi cuannya ini tinggi banget loh. Nggak cuma pas musim liburan panjang kayak Idul Fitri dan Natal aja, tapi juga stabil di hari kerja. Karena banyak pemilik yang ninggalin anabulnya buat urusan proyek di luar kota. Target pasar utamanya udah pasti milenial dan Gen Z di kota-kota besar kayak Jakarta atau Yogyakarta, karena demografi inilah yang paling menginternalisasi konsep pet humanization tadi. Tapi, coba perhatiin poin terakhir ini. Ini senjata rahasia kalian, kunci kepercayaan. Punya staf yang tersertifikasi pertolongan pertama hewan atau pet first aid. Ini tuh benar-benar faktor mutlak yang bakal menangin rasa percaya tanpa syarat dari generasi yang kritis ini. Jadi, setelah kita bongkar semua fakta, data, dan inovasi dari proyeksi industri ini, kita sampai pada satu pertanyaan penutup yang wajib kalian renungkan. Melihat standar yang udah setinggi ini, yang butuh teknologi, pemahaman psikologi hewan, sampai personalisasi tingkat elit, apakah bisnis penitipan hewan kalian udah benar-benar siap buat melayani anabul modern di tahun 2026? Ingat, ini tuh industri yang bergeraknya sangat cepat, dan paham arahnya kemana adalah langkah pertama buat jadi penguasa pasar. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.